Hai gengs, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital dan inovasi global, Indonesia masih sering tertinggal dalam adopsi teknologi saat negara lain berlomba-lomba memajukan industri berbasis kecerdasan buatan, dan Indonesia masih terkutat dengan persoalan klasik, keterbatasan infrastruktur, minimnya riset, dan minimnya penerapan teknologi modern. Tapi, pesatnya para pencuri uang rakyat. Fenomena ini bukan semata soal kemampuan, tapi juga anggaran yang seharusnya dipakai untuk kemajuan Indonesia, malah dipakai untuk memajukan perutnya. Meskipun demikian, anak bangsa tidak kehabisan akal yang memiliki jiwa cinta dengan tanah air, kini mulai berinovasi dan tumbuh di samping para pengkhianat bangsa itu. Indonesia kini mulai menampakkan taringnya, yang dulunya kita hanya memiliki rudal jarak dekat dan kini semuanya berubah. Di samping personel Indonesia yang semakin tangguh, kini Indonesia dibekali rudal jarak jauh yang mengagumkan dunia. Melalui inisiatif nasional yang dikenal sebagai Erhan, Indonesia mulai memasuki sektor yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara besar. Di antara berbagai jenis roket yang dikembangkan, satu yang mendapatkan perhatian khusus adalah Erhan 450. Roket besar ini dirancang untuk menjangkau jarak ratusan kilometer dan merupakan hasil karya lokal yang diciptakan oleh anak bangsa sendiri. Hal ini menandai langkah awal Indonesia menuju sistem rudal balistik strategis. Proyek Erhan ini dimulai sebagai usaha Indonesia untuk mandiri dalam pengembangan sistem senjata roket. Erhan bukanlah sebuah model tunggal, melainkan serangkaian roket yang dirancang secara bertahap. Yang pertama adalah Erhan 122 mm. Roket ini memiliki kaliber kecil, jangkauan terbatas, dan lebih sesuai untuk fungsi artileri di lapangan. Meskipun sederhana, roket ini menjadi penanda penting karena semua bagiannya diproduksi di dalam negeri. Namun, yang paling ambisius adalah Erhan 450 ini bukan roket kecil lagi guys. Ukurannya lebih dari 7 meter, beratnya lebih dari 1 ton. Dan jarak tembaknya antara 250 dan 300 km guys. Dari segi desain, ini bukan roket biasa yang digunakan di medan tempur. Ini sudah termasuk dalam kategori rudal balistik jarak pendek, dengan sudut peluncuran yang tinggi, lintasan yang tajam, kecepatan yang sangat tinggi. Dan saat menghantam sasaran, daya rusaknya pun sangat besar guys, seperti rudal balistik yang dimiliki oleh negara-negara besar. Namun, ini dibuat oleh Indonesia. Erhan 450 menggunakan propelan padat, artinya tidak memerlukan bahan bakar cair yang rumit, seperti yang digunakan oleh roket dari era lalu. Ini menjadikan perawatannya lebih mudah dan peluncurannya lebih praktis. Namun, yang paling menarik adalah konstruksinya. Badan roket terbuat dari bahan komposit yang ringan tetapi kuat. Teknologi ini dikembangkan secara kolaboratif oleh PT Dahana, Lapan, dan berbagai lembaga riset seperti BRIN. Semua komponen internal dari sistem pembakaran, kontrol tekanan, hingga aerodinamika dirancang untuk menjaga stabilitas pada ketinggian dan kecepatan yang tinggi guys. Uji coba awal menunjukkan bahwa Erhan 450 mampu meluncur dengan stabil, tidak kehilangan keseimbangan, dan tidak muter-muter guys. Dan dapat mempertahankan arah selama perjalanan balistik. Namun, terdapat satu kelemahan besar, yaitu ketiadaan sistem pemandu. Ini berarti roket ini masih bergantung pada arah peluncuran awal dan tidak dapat memperbaiki arah secara otomatis. Akurasinya tidak dapat dibandingkan dengan rudal pemandu GPS seperti Iskander M atau ATA CMS.
Namun, justru disinilah letak tantangan dan potensi masa depannya. Jika Indonesia berhasil mengembangkan sistem pemandu berbasis INS atau GPS, maka Erhan 450 dapat menjadi senjata strategis nasional guys, yang benar-benar diperhitungkan di dunia. Coba kita bayangkan guys, sebuah rudal dengan jangkauan 300 km diluncurkan dari kawasan barat Indonesia. Dengan jangkauan ini, roket ini bisa menjangkau sebagian besar Laut Cina Selatan dan menjangkau pangkalan militer di Natuna, jalur perdagangan Selat Malaka, dan bahkan sebagian wilayah Sabah dan Sarawak. Jika diluncurkan dari Indonesia Timur, roket ini dapat menutup akses perairan di sekitar Mindanao dan Pasifik Barat. Ini bukan hanya untuk menyerang guys, tetapi juga untuk menghambat jalur musuh jika situasi memburuk. Ini tidak hanya masalah perang, melainkan tentang strategi pencegahan sederhana. Semakin kuat kita, semakin kecil kemungkinan musuh berani menyerang lebih dahulu. Jika Erhan 450 terintegrasi ke dalam angkatan bersenjata, negara-negara tetangga akan berpikir dua kali sebelum melakukan provokasi. Dan karena roket ini diproduksi dalam negeri, tidak ada embargo guys, dan tidak ada juga tekanan politik dari negara pemasok. Negara-negara tetangga sebenarnya mulai memperhatikan perkembangan ini, meskipun tidak banyak pemberitaan di media-media besar. Para analis militer di Malaysia, Singapura, dan Australia mencatat perkembangan teknologi roket Indonesia ini. Indonesia memang belum memiliki rudal balistik yang dapat menyerang lintas benua. Jarak menuju ke Israel contohnya lebih dari 8.000 km dan tidak mungkin dijangkau dengan sistem yang ada pada saat ini guys. Namun untuk kawasan regional, Erhan 450 sudah cukup menimbulkan kekhawatiran karena kekuatan senjati berasal tidak hanya dari kemampuan merusak, tetapi juga dari kemandirian guys. Rudal yang diproduksi secara lokal menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dijinakkan dari luar. Jika proyek ini dilanjutkan hingga menghasilkan rudal berpemandu dengan berkapasitas 500 km atau lebih, maka bisa mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Asia Tenggara. Erhan 122 dan Erhan 450 lebih dari sekedar proyek roket. Mereka mencerminkan aspirasi yang besar. Indonesia mampu merancang dan mengoperasikan sistem persenjataan strategisnya sendiri. Saat ini kita mungkin masih dalam proses belajar, tetapi jika kita terus melangkah dan komitmen dalam waktu 5 atau 10 tahun mendatang, atau bahkan lebih, Indonesia bisa memiliki rudal balistik yang berpemandu oleh GPS, yang bertujuan bukan untuk menyerang guys, tetapi untuk melindungi dan untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa negara ini siap untuk membela diri sendiri dengan senjata yang dibuat oleh bangsa sendiri. Dan semoga para pengkhianat itu jauh dari negeri ini, agar Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Buat para kalian, jangan lupa komen amin, karena ini adalah impian bagi kita selaku bangsa Indonesia.